Halo, selamat pagi. Ketemu dengan channel saya. Ini adalah suasana pagi hari di daerah Bekasi ya, hari kerja. Ini sekitar jam 8.30. Jadi masih banyak orang yang sedang berangkat kerja. Ini di daerah Bunderan, di daerah pertigaan Giant Wisma Asri. Sebenarnya sih Giantnya udah nggak ada ya, cuma karena keseringan nyebut Giant Wisma Asri ya gitu, seringan keterusan. Ini masih lumayan padat ya, padahal udah setengah 9. Kemudian pagi ini itu gerimis. Tadi sempat hujan agak deras, sekarang gerimis. Mungkin ada beberapa orang yang nahan-nahan untuk berangkat ya, nunggu agak reda. Makanya sekarang ini kan udah agak reda ya, kadang gerimis, kadang enggak. Jadi orang-orang yang bawa motornya pada mulai jalan. Ya jadinya ya gini. Tadi aja sempat macet tuh, sebelum ini macet lumayan. Nah, itu yang di seberang sana itu. Di sana parah sekali itu. Itu dari arah Tambun. Pejuang rupiah sedang mau berangkat. Bersyukur ya kalau teman-teman ini sekarang kerja di rumah, entah WFH, entah dagang, karena ngelihat orang pagi-pagi pada buru-buru kerja, takut terlambat atau ngejar angkutan, takut ketinggalan gitu, pada lari-larian tuh. Udah bersyukur ya kalian bisa di rumah gitu, masih nyantai gitu. Saya pas kapan gitu pagi-pagi habis pulang kampung, nyampe stasiun itu jam 3 pagi. Nah, di stasiun Bekasi. Nah, jam 4 pagi itu udah banyak orang kerja yang pada berangkat, dan mereka ini lari-larian gitu, takut ketinggalan kereta. Dan ya kayak aduh, perjuangan banget lah intinya. Jadi saya jadi bersyukur gitu. Sebenarnya saya dulu juga ngalamin gitu sih, cuma pas ketika kita ngalamin ya nggak ngerasain sih kok gini banget gitu, nggak, jalanin aja waktu itu. Saya juga lari-larian sih pagi-pagi, takut ketinggalan kereta, apalagi kalau macet tuh, naik motor macet ya, ini ketinggalan kereta nih pasti nih. Habis itu nyampe parkiran motor langsung lari gitu, karena macet kan sebelumnya gitu. Nah ini udah nggak macet ya, jadi macetnya tuh di pertigaan tadi dong. Kalau orang yang tinggal di kampung jam segini nih biasanya ini ya, kalau biasanya kalau tinggal di kampung tuh ngikutin ini aja sih, kadang mood ya, kadang wah hujan deras nih, ya udah nanti dulu lah berangkat ke kebunnya gitu, masih bisa lah, nggak ada bos yang marahin ya, nyantai juga gitu. Tapi ada juga sih yang berangkatnya itu walaupun gerimis ke kebun tetap jalan gitu, kayaknya ada. Nah biasanya kerjaan itu yang bikin apa kita jenuh itu apanya ya? Kalau kalau saya dulu itu sebenarnya kalau berangkatnya gitu, bangun tidurnya gitu kayak enggak kalau buat saya ya. Kalau saya yang bikin jenuh itu malah beban kerja di kantor, sama mungkin lingkungan ya, atau apa namanya, bosnya kurang enak, atau temennya itu, kita udah bener gitu kerja, cuma udah sesuai apa namanya,
prosedur, udah sesuai target, tetapi ada teman kita yang lebih melebihi target. Jadi walaupun kita udah bener, tetap kita kena gitu. Nah, itu kita yang lemah atau apa tuh? Kadang di kantor kan gitu, misalnya ditargetin. Misalnya contoh apa ya, perusahaan inilah penjualan gitu, ditargetin penjualan 100, yang udah 100 achieve lah. Yang udah 100 berarti udah sesuai target dong, sesuai prosedur, sesuai SOP. Tapi ternyata ada temennya yang 120. Besoknya kita tetap 100 lagi, 105 lah. Teman kita 120. Terus lama-lama biasanya kena tuh yang gitu, walaupun udah kita ngikutin sesuai standar. Nanti lama-lama kadang apa ya, kita dipertanyakan, kan ada yang temennya bisa gitu, kenapa kamu gitu kadang. Nah, temennya ini kadang mungkin belum berkeluarga ya kadang ya, jadi masih nyantai lah, kadang lembur. Nah, yang udah berkeluarga gini kadang loyalitas cuma sampai jam 6 gitu. Yang masih single kan kadang sampai jam 8. Jadi salesnya mungkin lebih banyak, dan di mata bos ya tetap lebih baik. Nah, kalau kasus kayak gitu gimana tuh? Lama-lama nanti kalau udah temen kita ini melebihi extra mile, lama-lama diubah tuh targetnya. Ya udah, besok penjualan sebulan minimal 120 karena ada yang bisa kok gitu. Nah, setelah diubah 120, si anak yang rajin ini biasanya tetap nambah tuh jadi 130 gitu. Dan dia berurutan berbulan-bulan, kayak sebulan, 2 bulan kayak gitu. Lama-lama dipertanyakan lagi yang kita udah ngejar 120 gitu. Kok temennya udah 130 bisa, kamu nggak bisa gitu. Padahal kita itu udah nyempetin apa namanya, makan siang sambil kerja gitu kadang kan. Ya kadang lingkungan-lingkungan gitu. Saya nggak tahu kalau kayak gitu tuh yang salah siapa. Yang satunya terlalu lemah atau satunya terlalu ngoyo gitu. Dan yang satunya gitu kadang nggak, hidupnya tuh di kantor doang gitu, jadi nggak merhatiin, nggak, mungkin nggak ada anak, nggak ada pasangan gitu. Nah, kadang kan nemuin kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh? Siapa yang salah? Yang satunya berlebihan atau yang satunya lemah? Pasti ada yang ngalamin kayak gitu tuh. Ini di pertigaan duta ya. Terus selain kayak gitu apa yang buat kalian jenuh di kantor? Kalau saya nih aslinya orang tuh punya kemampuan masing-masing ya, dan saya itu sebisa mungkin tahu kelemahan saya, tahu kekurangan saya gitu. Kalau saya ini orangnya aslinya nggak bosenan, kerja tuh nggak bosenan. Kerja itu berat nggak apa-apa, tetapi adil yang penting. Itu aja sih. Karena saya kan perantau ya. Kadang dulu pernah kerja tuh berat banget. Ya udah jalanin. Kalau kita nggak kerja, merantau, nggak bisa bayar kos, nggak bisa bayar makan, kayak itu jadi terlatih gitu lah. Cuma kalau ada yang sesuatu yang kiranya kurang adil, di debat juga kayaknya nggak bisa, itu biasanya saya lama-lama jenuh tuh itu. Misalnya kita udah bekerja bener, ada yang cari muka gitu, cuma yang satunya tuh kayak saya kan orangnya jarang, kurang pinter ngomong ya, jadi yang satunya tuh yang kerja
Yang satunya tuh yang pintar ngomong tuh kesannya lebih oke gitu loh, yang kitanya tuh jadi biasa aja jadinya, padahal ya karena gara-gara itu doang gitu. Tetapi emang kerja tuh ada juga orang yang tahan banting sih. Kalau saya mungkin kadang ada batasnya lah, ada batasnya. Misalnya harusnya misalnya teman bisa target 130. Nah, saya tuh kadang ada di posisi ya udah bisanya sampai 120. Saya nggak bisa lebih lagi gitu. Karena mungkin banyak ini ya. Cuma saya sih nganggapnya bukan menyalahkan yang satunya ngoyo itu, oh lu berlebihan sih kerja gitu, enggak sih. Saya lebih suka akan mencari solusi buat saya tuh tipe orang malas debat orang satunya itu, yang lu jangan gitu dong, egois nih kita kan kasihan yang keluarga gitu. Kenapa bukannya saya egois ya, karena setahu saya orang kayak gitu tuh nggak pernah hilang, tetap ada terus di mana aja yang kayak gitu. Jadi saya fokus ke solusi kekurangan saya. Ya udah deh, saya nggak bisa kayaknya, ya udah nyari solusi. Kalau solusi saya yang saya jalani dulu sih, udah deh, kayaknya saya jadi pernah kerja di suatu perusahaan gitulah. Saya kerja di situ mungkin 6 tahunan. Nah, ketika kerja di situ tuh banyak anak baru, atau bukan anak baru sih, anak lama juga ada yang kerjanya ngoyo. Berangkat itu pagi banget. Dan dia tuh ya jadi bagus karena targetnya tercapai terus. Cuma yang tadinya targetnya 100, dia ngerjain 120. Karena dia sering 120, maka dirubah tuh sama bos, targetnya udahlah 120 bisa, orang yang lain bisa, targetnya dirubah jadi 130. Dia ngerjain 140. Jadi kayak gitu tuh, terus gitu. Jadi ngoyo, dan kita kan nggak mikirin kerja doang ya, mikirin keluarga apa. Nah, saya sebenarnya malas terlalu nyalahin itu, makanya saya udah deh, saya tetap kerja di situ, tetapi kalau dulu saya sambil dagang. Jadi ibaratnya saya dagang itu ada backupnya gitu, rugi atau untung yang penting saya belajar pokoknya waktu itu. Yang penting saya dapat penghasilan daripada nganggur tapi dagangan rugi, kan apa, nggak ada backup. Kalau saya mikir positifnya gitu, kalau mumpung kerja di orang wajib dagang karena ada backupnya. Ya yang penting dagangnya jangan yang modalnya gede gitu. Misalnya gaji 4 juta ya dagang nyoba aja 500.000 gitu. Kalau rugi kan masih ada gaji 4 juta itu. Jadi selama kerja di orang wajib iseng dagang, nyoba-nyoba dagang itu. Nah, kalau sesuatu yang konsisten dijalanin bertahun-tahun, pasti ada sisi sekali-kali berhasil lah. Nah, nanti kalau udah berhasil baru tuh diterusin tuh, ditekunin. Yang berhasil tuh yang dagang apa nih, yang model dagang apa dan cara dagangnya seperti apa. Nah, saya kayak gitu. Kayak dulu saya pernah jualan jilbab, pernah jualan baju orang dewasa, pernah jualan baju apa namanya, muslim orang dewasa. Rugi sih, yang jilbab sih saya rugi banget sih. Udah beli nyetok banyak banget, udah nggak laku. Tetapi kan saya, ya maksudnya nggak rugi gede banget sampai ngabisin duit saya gitu, enggak, karena modalnya emang yang penting dibawa masih ke backup gaji gitu loh. Yang penting saya belajar. Kayak ini sih, kalian nyobain mancing di danau
bawa pancingan banyak gitu, nyobain pancing di sebelah sono tinggalin itu satu-satu pancingnya. Pancing kan ada yang satu nyangkut gitu, nggak mungkin nggak dapet semua gitu kan, pasti ada satu. Nah yang udah nyangkut itu baru tuh, di situ ada ikannya banyak, udah terusin aja terus sampai kalian lihai lah, pinter mancingnya, sampai hasil pancingannya itu mungkin dimodalin buat bikin kolam sendiri, mungkin ternak sendiri, mungkin kayak gitu. Jadi kalau saya tuh dulu punya moto, selama kerja di orang wajib dagang, karena ada backup gaji dan kita dapat apa, ilmu cara jualannya. Ilmunya tuh ya tadi, yang paling berhasil tuh sebenarnya apa sih, cara jualan seperti apa, terus jualan barang apa gitu. Jadi coba-coba aja terus, selama modalnya tuh minim lah, jangan berlebihan, karena kalau misalnya rugi kita nggak stres. Kalau misalnya rugi 500.000, anggap aja itu biaya sekolah bisnis. Lumayan loh, sekolah bisnis langsung praktek di lapangan ibaratnya kita kan. Nah, kalau sekolah itu kuliah habis berapa puluh juta, ayo udah balik modal belum gitu kan. Apalagi yang kuliah ratusan juta tuh, kalian kuliah ratusan juta kan belum tentu praktek di lapangan cara nerapinnya gitu kan. Gitu. Ya, tapi sekolah tetap penting ya, karena ngaruh juga sih pola pikir. Gitu. Oke, sampai di sini aja, saya mau muter-muter dulu. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen.